Halo sahabat-sahabatku, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, yang skala maupun yang niskala, berbahagia. Sahabat-sahabat, pada hari yang baik ini, hari ini adalah hari Pagar Wesi ya. Jadi di Bali hari ini adalah hari Pagar Wesi. Nah, kita akan bincang-bincang dengan salah satu saudara kita, Pak Jero Mangku Artike ya. Kita akan bincang-bincang tentang apa sih makna pagar wesi ya, yang dihormati, yang begitu dihayati oleh saudara-saudara pelaku Hindu Bali. Oke, langsung aja kita sapa dulu. Rahayu Pak Jero. Rahayu Mas Dona. Iya, Salam jumpa kembali semeton saudara Baraya. Selamat berjumpa kembali dengan saya dan Mas Dona. Apa kabar Mas? Baik sekali ya. Hari ini baik sekali. Teman-teman, kita lagi ada di daerah menuju Singaraja tadi. Kita akan kembali. Gini Pak Jero, langsung aja ya. Without wasting time, tanpa basa-basi ya. Saya orangnya suka tanpa basa-basi Pak Jero. Monggo. Saya ingin menanyakan supaya bisa menjadi edukasi juga pengetahuan buat sahabat-sahabat di seluruh Nusantara. Ya. Apa sih sebenarnya makna pagar wesi, hari raya pagar wesi yang jatuh pada hari ini di Bali ya, tanggal 20 Desember 2023. Apa makna pagar wesi itu Pak? Kemudian kaitannya apa juga? Sekitar beberapa hari yang lalu ada juga hari raya Saraswati ya. Saraswati itu adalah hari yang memperingati turunnya ilmu pengetahuan yang mencerahkan secara spiritual maupun secara mental maupun secara fisik. Apa gunanya kepada manusia dan apa hubungannya dengan pagar wesi? Kira-kira gitu Pak Jo. Terima kasih Mas Dona, terima kasih saudara semuanya. Pagar wesi dimaknai kalau dari artinya itu pagar dan wesi. Pagar ya pagar, penyengker, dinding, pelindung, benteng ya. Artinya sesuatu yang membatasi dari hal yang baik terhadap hal yang tidak baik. Itu namanya pagar. Jadi pagar wesi adalah kepentingannya berbeda. Ya, untuk membatasi manusia supaya kuat ya terhadap hal yang baik juga hal yang buruk. Bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan pas gitu ya. Betul. Kata besinya berasal menandakan bahwa kekuatan. Pagar itu harus kuat, batas itu harus kuat, pelindung itu harus kuat, benteng itu harus kuat. Ya, jadi maknanya gitu. Nah, apa kaitannya pagar wesi dengan Saraswati Pak? Hari apa? Ini terkait sebetulnya. Jadi Sabtu kemarin itu ada namanya Hari Saraswati, dimaknai oleh masyarakat Bali sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Saraswati hari turunnya ilmu pengetahuan. Di mana manusia selayaknya memang mempelajari ilmu-ilmu tentang apa saja hal-hal yang baik, karena ilmu itu kan hal yang baik ya, tujuannya hal yang baik. Jadi ilmu untuk menjalani hidup dengan baik dan benar. Dan kemudian ada satu lagi Mas, di antara setelah hari Saraswati, besoknya hari Minggu itu namanya Dina Banyu Pinaruh. Banyu Pinaruh. Jadi antara hari Saraswati turunnya ilmu pengetahuan dengan pagar wesi ada hari raya Banyu Pinaruh. Kemudian hari Rebonya seperti sekarang ini turunlah namanya hari pagar wesi. Ini terkait sebetulnya 3 hari yang terkait kalau kita dimaknai ya, kita jangan melihat mana secara letterlek, tetapi ketika ilmu pengetahuan turun pada hari Sabtu itu ceritanya seperti itu ya. Jadi tetapi filosofinya adalah bahwa sebagai manusia aplikasi ilmu pengetahuan yang untuk kedepannya itu harus dimaknai, lalu besoknya kita hiasi diri kita dengan penyucian diri yang disertai dengan Banyu Pinaruh, membersihkan diri. Banyu Pinaruh itu pembersihan diri. Jadi mohon nanti kalau kurang pas dikoreksi Pak Jero. Jadi kira-kira gini, turunnya ilmu pengetahuan supaya manusia mengenal kebaikan yang sejati, supaya hidupnya bisa lebih baik ya.
turunlah ilmu pengetahuan atau hari Saraswati itu. Kemudian setelah mendapat pengetahuan, manusia harus disucikan dulu, dibersihkan dulu, supaya pengetahuannya benar-benar bisa meresapi, dihayati, dan lebih mantap. Ada maknanya, Iya. ada maknanya, jadi ada manfaatnya. Lalu apa pengetahuan apa yang harus sedemikian rupa kita peringati, kita maknai sebagai Hari Saraswati, turunnya Dewi Saraswati sebagai simbol ilmu pengetahuan tentang diri. Lalu pengetahuan apa sehingga harus memerlukan penyucian diri, dan diakhiri dengan dibungkus dengan batas-batas kekuatan diri kita sebagai manusia. Apa itu? Kesadaran, consciousness, sadar bahwa kita ini manusia, bagian dari alam, bukan pemilik alam. Ingat, manusia bagian dari alam, dan kita diciptakan belakangan dari alam ini. Ya, kita bisa disebut sebagai saripatinya alam ya. Kita jagat mengisi kecil alam ya. ini. Dan ingat, alam ini tidak disediakan untuk manusia. Alam ini hanya kita isi. Sekali lagi, kita isi. Tidak ada hak sama sekali bagi manusia untuk menguasainya. Oleh sebab itu, di hari yang namanya Pagar Wesi inilah kita merenung. Adalah hari yang terbaik sebetulnya untuk melakukan introspeksi diri melalui meditasi. Setelah hari Sabtunya Saraswati, kita mendapatkan curahan ilmu dari alam. Lalu besoknya kita bersihkan diri kita, baik niskala maupun skala. Lalu hari Rebo berikutnya, hari ini Pagar Wesi ini hari yang baik untuk memendam diri, untuk meretro kembali apa sih yang saya dapat sudah selama ini, selama intinya untuk kesadaran tadi itu ya. Consciousness itu ya. Saya pakai untuk apa kesadaran ini? Di bidang apa saya pakai? Untuk apa saya pakai? Untuk siapa? Sampai seberapa? Ini hari ini seharusnya kita, kalau kita menyadari sebagai makhluk spiritual, kesadaran itu harus kita bangun hari ini. Dan itu jatuhnya tiap 6 bulan sekali. Jatuhnya setiap 6 bulan sekali ya, untuk mengingatkan kembali, mereview kembali supaya manusia tetap selalu sadar. Betul, bahwa kita adalah bagian dari alam semesta ini, dan harus menyadari bahwa kita bukan penguasa alam. Kita hanya berhak mengantisipasi secara positif. Itulah pentingnya ilmu yang turun hari Sabtu kemarin dalam Saraswati. Sekarang kita batasi diri kita, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, mana yang berefek kepada alam, mana. Karena apa? Alam tidak akan pernah kalah. Alam akan selalu merespon segala sesuatunya terhadap upaya dan tindakan manusia. Makanya hari ini baik adalah untuk mengintrospeksi diri dengan penuh kesadaran. Sadar bahwa kita adalah, umur kita terbatas, alam ini akan ada sampai kapanpun. Alam ini kekal, ada selamanya, tapi kita terbatas. Kita hanya mampir, kita hanya mengisinya, dan waktu manusia tidak banyak. Umur kita 80, 90 itu sedikit bagi alam. Jadi hari Pagar Wesi ini kita membentengi diri kita dengan kesadaran segala, karena ilmu itu kan pisau bermata dua. Betul. Ilmu itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi dia bisa sangat positif bagi manusia, mengeksplorasi ego kita sehingga kita lupa, oh ini milik saya, gunung ini milik saya akan hancurkan, saya akan jadikan begini. Ini yang seharusnya kita hindari. Kita sekarang ini kameranya bisa ini pemandangan alam bagus sekali. Menyadarkan kita bahwa kita sebetulnya bagian kecil sekali dari sahabat-sahabat. Jadi ini kita bagian dari alam semesta. Ini indah sekali ya. Tadi kita lewat nanti kita juga lewat lagi ya. Ada Danau Beratan, ada Bedugul, ada Danau Buyan ya. Itu adalah bagian dari saudara-saudara kandung kita. Bahan baku kita, ada yang berbentuk air di laut, ada yang berbentuk di danau, ada di sumur, ada di rumah dan sebagainya. Itu yang harus kita selalu sadari, bahwa kita bagian dari semua itu. Itu sebabnya leluhur Nusantara sangat menghormati semesta, sangat menghormati air, menghormati tanah, menghormati pohon. Dan sudah seharusnya
kita membatasi ego kita, tidak sampai harus menjadi nafsu angkara murka. Iya, Ini menyadarkan kita. Iya, Kita sudah merubah banyak. Mas bisa lihat nanti video. Kita sudah merubah dan kita sudah hampir merasa menguasai. Padahal dulu ini hutan, Mas. Ini hutan yang 100 tahun yang lalu mungkin nggak ada orang berani ke sini. Iya. Tidak ada orang berani ke sini. Sekarang sudah dieksplorasi untuk kebutuhan manusia dengan alasan pembangunan. Saya tidak tahu, nanti kita lihat hasilnya ke depan seperti apa. Apa betul ini akan menghasilkan pembangunan yang baik apa tidak? Sekali lagi kesadaran manusia yang akan membuat mereka sadar. Sadar dalam arti yang sebenarnya. Apa yang dibuat di situ ternyata benar atau tidak, ternyata malah menjadi bumerang dan lain sebagainya. Kembali lagi, apapun bentuk, apapun program Anda, apapun kehebatan Anda, apapun kekuasaan Anda, apapun jabatan Anda, dasari dengan segala sesuatunya berupa kesadaran. Sekali lagi, kesadaran. Karena apa? Kesadaran spiritual. Manusia itu kecil. Jangan loba, jangan rakus. Ingat, kita ini tidak seberapa. Gunung ini yang kita congkel, yang kita rubah, kita bikinkan ini itu dan lain sebagainya. Yang katanya semua katanya kita. Nobody knows what tomorrow will. Iya. Tapi kita sudah mendahului. Tapi benar demikian, waktu yang akan menyatakan. Nah, mereka yang punya kebetulan tercerahkan sedikit, marilah kita coba. Apa benar perilaku kita seperti ini? Apa betul perilaku kita ini untuk Bali ke depan, untuk alam Bali serta isinya, alam raja dan seluruh jiwa-jiwa? Mari kita lihat. Ini dieksplorasi habis-habisan. Apakah ini benar? Saya tidak tahu. Saya bukan siapa-siapa. Iya. Biarkan waktu nanti. Iya. Nanti alam semesta akan memberikan jawabannya melalui caranya sendiri ya. Dan caranya itu tidak bisa salah. Tidak. Semesta atau Tuhan alam semesta tidak pernah salah. Oke. Saya pikir untuk kesempatan kali ini cukup ya sahabat-sahabat perbincangan kita dengan Pak Jero Gede. Dan mungkin kita akan bincang-bincang lagi dengan tema yang berbeda di waktu yang lain. Rahayu. Rahayu Pak Jero. Rahayu.